Mbak Dwi Ayu atau kuasa hukumnya, mana yang duluan? Silakan disampaikan kronologisnya sejak awal sampai kejadian sampai hari ini, perangan hari ini. Tenang aja Mbak, ya, kita jamin keamanan Anda. Ya, sudah. Kemudian. Ya, silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong, orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Yang dia ngomong apa? Saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini. Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja, tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Iya. Oke. Sampai setelah berdarah, Mbak dibawa ke rumah sakit gitu? Ke klinik. Ke klinik penggilingan situ? Iya. Ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Nama pengacaranya? Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu? Atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan.
Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor, Jual motor? ya, motor satu-satunya. Ya Allah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.